Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa malam ini agar setiap pembacaan, setiap firman yang kami dengar, yang kami akan lihat, semua berasal daripada Tuhan. Berkatilah agar firman ini juga boleh menjadi terang dan kehidupan bagi kami. Berkatilah dari awal sampai akhir nanti, agar kami boleh juga memberitakan firman-Mu kepada teman-teman kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, dalam nama-Mu yang kudus dan mulia kami sudah berdoa. Amin. Oke, baik. Kita akan mulai ya. Apakah ada Kak Iva di sini? Baik. Oh, oke, Kak Iva belum bisa ya. Kalau gitu saya akan coba ini apa? Kita urut dulu nama-namanya yang akan membaca malam ini ya. Oke, kita akan membaca dari Lukas 2 ayat 9 sampai 39 ya. Karena cukup banyak orangnya. Jadi nanti dari satu orang baca satu ayat ya. Kemudian ada Elia, lalu baik, ini kebanyakan ini ya. Kaum Hawa nih kita ini ya. Perlu berdoa supaya kaum Adamnya juga banyak ya. Oke. Demikian kita baca dulu ya. Dimulai dari Lukas pasal 2 ayat 9. Saya duluan kalau begitu. Amin. Oke, kita mulai. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ayat 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah katanya. Ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Ayat 18. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkataan itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Ayat 22.
Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ayat 23, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Ayat 24, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Ayat 25 adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Ayat 26, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ayat 27, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ayat 28, ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah. Katanya, Lalu dia. Ya, Kak. Sekarang Tuhan biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Ayat 30, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Ayat 32, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Amin. Oke, Ronald sedang di luar ya. Lanjut ke Irfan ya. Irfan Joshua. Ayat yang ketiga, pasal yang kedua. Dan bapak serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Amin. Ayat 34. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Ayat 35, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Ayat 36, lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel, dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Ayat 37, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ayat 38, dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Ayat 39, dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Amin. Amin. Tuhan. Amin, puji Tuhan. Kita sudah membaca dari ayat 9 sampai ayat 39. Ya, bukan minggu kemarin ya, tapi kemarin kita membahas bagaimana Allah yang adalah Allah Sang Mulia, tapi Dia mau di poin kunci, ayat kunci yang kemarin yaitu ayat 78 dan 79 Lukas 1, bahwa Dia untuk menggenapi janjinya yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus gitu. Ketika Tuhan Yesus menjadi manusia. Dan
Untuk apa? Yaitu untuk menyinari mereka yang tinggal di dalam kegelapan dan dalam naungan maut. Hari ini kita maju lagi. Kita akan membahas sebenarnya Tuhan Yesus itu lahir untuk apa gitu. Dan bagi siapa gitu Tuhan Yesus lahir. Kita juga bersama-sama bisa lihat ya bahwa kata kunci di sini kita bisa apa ya, bisa saling ini ya, saling cari gitu kan di dalam ayat. Apa sih kata kunci yang ada di dalam, mungkin yang tadi ada yang sudah ikut, salah satunya Bella ya, Bella sudah tahu pasti. Kata kunci yang ada di dalam Lukas pasal 2 ayat 9 sampai 39 ini apa? Apakah kata kunci yang ada di dalam Lukas pasal 9, Lukas pasal 2 ayat 9 sampai 39. Ini mengenai tujuan Tuhan Yesus itu lahir. Apakah ada yang bisa? Untuk apa Tuhan Yesus datang? Ayat yang bisa mewakili Lukas, isi dari Lukas pasal 2 ayat 9 sampai 39. Ayo. Adakah? Mari, coba. Coba saja. Saya coba ya. Coba di dalam ayat yang sebentar. Di ayat Karena yang sudah tahu nih. ini nggak tahu nih. Hai, 32 nih kan. Jadi terang bagi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Amin, betul. Ada lagi? Ayat ini deh, ayat yang ayat 34 atau 3? Ayat 30, Kak. Ayat 30, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang darimu. Amin, puji Tuhan. Sekarang kasih clue lagi lebih jelas. Ayat yang sering atau familiar dipakai saat mau mendekati bulan Desember, disuruh hafal. Ayat 11. Berapa? Ayat 11. Ayat 11. Ayat 11 isinya hari ini telah lahir bagimu. Amin. Juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Ada lagi selain ini? 14, Kak. 14. Ayat Amin. 14, Kak. Claudia Ayat dan Bella 14, barengan. Claudia dan Bella barengan. Erlin, Kak. 14. Ini? Ya. Bersama-sama. Kemuliaan bagi Allah tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin, puji Tuhan. Tadi sudah banyak ya yang menjawab dan tidak salah, itu benar. Tapi kita cari yang memang jadi ayat yang penting bisa mewakili isi dari semua Lukas pasal 2 ayat 9 sampai 39 ini. Tadi Riki juga jawab ya bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tidak salah, memang benar Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus lahir gitu kan sebagai juru selamat. Tetapi untuk apa? Di sini di ayat 14 berkata bahwa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Puji Tuhan, ketika Tuhan Yesus lahir, satu aspek yaitu untuk kemuliaan Allah. Untuk apa? Allah ini bisa tertampilkan, Allah bisa terekspresikan, Allah bisa dilihat oleh manusia. Ketika ada melalui kelahiran Tuhan Yesus yang dan kemudian dikatakan dan damai sejahtera. Mengapa pakai kata dan damai sejahtera? Tidak pakai dan sukacita. Kemudian atau dan apa ya? Terang gitu kan? Dan apalagi terang, kudus dan lain sebagainya gitu. Kenapa dipakai damai sejahtera lebih dulu? Ada yang bisa jawab?
Karena Kenapa ketika Tuhan Yesus, ya, manusia. Oh, Bella mau jawab tuh, Bella. oh, Bella. Aku diam loh, Bang. Oh, kamu diam habis buka mic. Buka mic doang. Oke, saya Oh, jawab iya. karena manusia ketika tidak ada Allah itu tidak ada damai sejahtera. Betul, tidak ada Allah, tidak ada damai sejahtera. Waktu itu kan dikatakan, tunggu kayaknya di Alkitab saya yang ini ya, ada contekan. Nah, dikatakan dari kitab Maleakhi ke Matius itu ada sejangka waktu 400 tahun gitu. Artinya apa sejangka waktu itu tuh manusia itu tidak ada pembicaraan Allah yang seperti di zaman Musa, zaman Nuh gitu. Sejangka waktu gitu kan, ketika dia selesai dari Maleakhi masuk ke Matius itu ada sekitar 400 tahun. Tidak ada Allah, tidak ada firman Allah, itu menandakan apa? Tidak ada damai sejahtera. Kalau tidak ada damai sejahtera, yang lanjutnya di ayat-ayat selanjutnya yang kita baca, tidak ada terang, tidak ada keselamatan, tidak ada apa lagi. Di sini terang, keselamatan, tidak ada penghiburan. Jadi puji Tuhan. Inilah kuncinya. Di ayat 14. Kemudian Kak Renard boleh minta tolong tampilkan ini slide. Kita akan membahas ya poin-poin kebenaran yang ada di dalam Lukas pasal 2 ayat 9 sampai 39 ini. Sambil ya dipersiapkan mungkin ada pertanyaan gitu kan. Ada yang penasaran mengapa tadi ambil ayat kunci ini dan lain sebagainya. Oke, kita akan membahas poin penting kebenaran di sini mengenai Simeon, dan kemudian kita akan membahas fakta mengenai Tuhan Yesus. Walaupun di dalam kisah ini tuh ada malaikat, ada Hana gitu kan, tapi kita akan bahas 2 poin ini, yaitu mengenai Simeon dan Tuhan Yesus sendiri. Kita akan bahas ini dari ayat 25 sampai ayat 39 ya. Dalam kata-kata Simeon, manusia penyelamat diwahyukan sebagai titik-titik bagi umat Israel. Ada yang bisa? Bella dulu deh, Bella. Dalam kata-kata Simeon, manusia penyelamat diwahyukan sebagai titik-titik bagi umat Israel. Hiburan. Amin, penghiburan. Itu ada di ayat berapa? Ayat 25. 25. Amin. Di sini ya, baca. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Dan Roh Kudus ada di atasnya. Jadi, ini kan bukan perkataan Simeon, Kaifa, ini kan langsung ditulis oleh Alkitab gitu kan. Tapi kita bisa lihat langsung di sini ya, kenapa kita pakai kata penghiburan ini, karena selanjutnya baru ada nanti akan dijelaskan gitu ya. Yaitu pertama, menantikan penghiburan bagi Israel. Jadi Simeon ini sudah mewakili orang Israel yang menantikan penghiburan ini. Penghiburan ini juga bisa dikatakan ketika ada Tuhan Yesus, yaitu tadi ada damai sejahtera, ada penghiburan, ada ketenangan, ada kelegaan. Lanjut, titik-titik Allah, titik-titik bagi bangsa kafir. Jadi yang pertama dia sudah datang sebagai penghiburan, kemudian dia sebagai apa gitu? Juru selamat, Kak. Amin. Ya, yang lebih tepat lagi. Ada di dalam ayat ini, ayat 29 dan 32 sampai 32. Ya, amin. Ya, amin, betul sekali. Tadi yang sebagai apa? Dia itu adalah sebagai penghiburan. Di sini ada damai sejahtera gitu kan. Kemudian yang di poin yang di sini bagi umat sebagai penghiburan, dia sebagai damai sejahtera bagi umat Israel. Kemudian tadi kalau dia bilang dia sebagai keselamatan, ada di dalam ayat 30. Titik-titik bagi bangsa kafir. Bangsa kafir ini adalah bangsa-bangsa yang tidak percaya Allah, bangsa-bangsa yang bukan orang Israel, yang bukan bangsa Israel. Ada yang bisa? Ada di dalam itu tadi,
ayat 29 sampai 32. Kalau bangsa kafir, bangsa yang tidak percaya Allah, atau bangsa bukan Israel, itu artinya bangsa apa? Dia sebagai apa datang kepada bangsa yang sedemikian? Sebagai terang. Terang, Kak. Amin. Puji Tuhan. Betul. Sudah ada di ayat berapa itu? 32. Amin. Yaitu terang yang menyatakan kehendakmu bagi bangsa-bangsa lain. Titik-titik Israel. Kemuliaan. Puji Tuhan. Ya, dia puji Tuhan. Dia adalah penghiburan, dia adalah damai sejahtera, dia adalah keselamatan, dia adalah terang bagi kita juga yang bukan bangsa Israel, atau dikatakan di sini bangsa kafir. Kemudian dia sebagai kemuliaan gitu kan. Dia adalah kemuliaan bagi umatnya Israel. Puji Tuhan. Kemudian kita akan masuk lagi ya setelah kita bahas tentang apa yang ada di dalam isi yang ada di dalam perkataan Simeon. Kita akan membahas mengenai fakta dari Tuhan Yesus. Itu yang pertama, manusia penyelamat dilahirkan di titik-titik kota Daud. Bethlehem. Amin, puji Tuhan. Bethlehem. Amin, betul sekali. Dan tinggal di sana hanya dalam waktu singkat. Tetapi dia dibesarkan di titik-titik. Di manakah Tuhan Yesus dibesarkan? Amin. Puji Tuhan, mantap sekali nih ya fakta Alkitabnya. Kota yang dipandang rendah yang berada di titik-titik wilayah yang diremehkan. Jadi Tuhan Yesus itu kan lahir di Nazaret. Nazaret ini adalah kota yang dipandang rendah yang berada di titik-titik wilayah yang diremehkan. Galilea. Amin, puji Tuhan. Itu ayat berapa ya? 39. Amin. Gampang atau susah? Gampang, Kak. Gampang, puji Tuhan. Nah, sekarang kita masuk nih. Titik-titik adalah ciri lain dari hidup insani penyelamat. Hidup insani manusia penyelamat ini. Karena kan Tuhan Yesus ini adalah manusia penyelamat. Dia dibesarkan di Nazaret. Nazaret ini adalah kota yang dipandang rendah, yang berada di wilayah Galilea, wilayah yang diremehkan. Nah, kalau dia dibesarkan di tempat yang seperti apa, maka ciri-cirinya seperti apa? Menjadi kuat, penuh hikmat. Nah, oke, betul. Dia menjadi kuat, dia penuh hikmat. Iya, betul. Nah, pandangan orang terhadap Tuhan Yesus jadinya seperti apa kalau Tuhan Yesus tinggal di tempat yang seperti ini? Direndahkan. Kalau lihat merendahkan. Ya, betul sekali, merendahkan. Jadi dia dipandang rendah. Karena kan dibesarkan di tempat yang seperti itu, di tempat yang dipandang rendah, yang berada di wilayah yang diremehkan gitu kan. Tidak terpandang gitu kan. Tuhan lahir di tempat yang seperti ini. Bahkan kalau mau lihat faktanya ya, di sini juga betul sekali yang sudah dijawab oleh teman kita Ricky bahwa dipandang rendah adalah ciri lain dari hidup insani manusia penyelamat ini. Mengapa Tuhan itu sampai sedemikian gitu kan? Bahkan di ayat 24 ya kalau kita baca. Dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Tahukah teman-teman bahwa di dalam kitab Imamat, orang yang mempersembahkan kurban dengan memakai sepasang burung tekukur atau 2 ekor burung merpati ini adalah orang yang tidak mampu, adalah orang yang miskin. Kita bisa melihat ya bagaimana kehidupan insani itu maksudnya kehidupan secara manusia. Secara manusianya Tuhan Yesus itu dia adalah Tuhan. Dia Allah yang mulia,
tetapi dia mau mengambil sikap, dia mau lahir di tempat yang dipandang rendah, diremehkan gitu kan. Bahkan dia mau menjadi tidak terpandang gitu. Bahkan ada di kitab ayat berapa? Kaifa lupa. Di situ tuh orang sampai bilang, mukamu itu Tuhan Yesus waktu itu memulai pelayanannya sekitar umur 30-an lebih. Tetapi mukanya itu seperti orang yang berumur 50 tahun. Berarti dia begitu, orang kalau cepat tua itu karena kan kerja berat, satu aspek ya. Kerja berat, ya mungkin kepanasan dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi Tuhan itu tidak ambil semarak yang ketika Tuhan lahir itu kan seorang raja kalau lahir di tempat yang sangat bagus, mewah dan lain sebagainya. Tapi Tuhan Yesus itu lahir di kota dia lahir tempatnya itu di palungan gitu kan. Kemudian lahir dari keluarga yang miskin gitu kan. Yusuf pekerjaannya tukang kayu. Kemudian dia lahir di tempat yang di kota yang dipandang rendah gitu, di wilayah yang diremehkan. Inilah Tuhan kita. Dia tidak hanya di dalam kitab Matius bicarakan bahwa dia adalah raja penyelamat. Kemudian di Markus dia adalah hamba penyelamat, tapi di kitab Lukas membicarakan bahwa dia adalah manusia penyelamat. Dia mengambil sikap yang rendah. Dia mau supaya kita hari ini bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa bukan Israel, bangsa kafir bisa melihat inilah Allah yang mau menyelamatkan kita. Mengambil posisi terendah supaya kita dapat bisa mengalami dan mendapatkan Dia. Amin. Ada yang mau sharing? Puji Tuhan. Gimana? Luar biasa ya terangnya ya. Ini karena Haifa sebelumnya sudah belajar dulu, maka dia bisa menjelaskan demikian. Betul. Kalau tidak belajar tidak tahu. Berarti ini teman-teman sudah jelas semua ya harusnya. Oke. Apakah dari Yohanes atau Eko mau tambahkan dulu? Saya cukup soalnya terlambat, cuma mau ikut foto aja ini. Oke, jadi saya ingin bagi sedikit ya teman-teman sekalian. Tadi kenapa ayat 14 ya? Dan benar ya, sebenarnya kita kalau baca itu pasti kita lihat kalimat mana yang bagus ya kan. Nah, sebenarnya di sini kita lihat Allah itu kan sudah mulia. Tapi ternyata di ayat 14 dibilang kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pertanyaannya yang saya dapat adalah, hari ini saya berkenan kepadanya enggak sih? Gitu. Hari ini saya sudah cukup melihat Allah belum sih? Gitu kan. Nah, puji Tuhan di dalam Alkitab begitu tadi jelas dikatakan oleh Kaifa dan teman-teman semua sudah menjawab itu ya. Kok kita bisa mengetahui hal itu ya? Kok kita bisa melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang mau menjadikan kita manusia yang adalah sasaran kasihnya gitu kan? Kalau dipikir-pikir untuk apa gitu kan? Tapi ternyata di sini kita lihat adalah satu perkara yang sangat penting, yaitu kita menjadi orang yang mengucap syukur, karena kalau kita melihat situasi di kebelakang ya, saya penuh dosa, teman-teman juga penuh dosa, maka kita perlu banyak-banyak mengucap syukur ya. Amin. Ini yang bisa saya bagikan. Oke. Saya ada ya sharing satu poin juga ya. Saya mau sharing di ayat 34 dan 35 ya. Ini adalah kutipan ya perkataan Simeon. Simeon tadi kan disebutkan orang yang benar dan saleh yang memang ditentukan untuk bisa bertemu ya dengan Kristus sebelum dia selama hidupnya. Oke. Oke, siap. Oke, jadi di ayat 34 dan 35 ini, ya Simeon bilang bahwa sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan,
dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Ya, jadi ya mungkin juga bisa ya kita timbul pertanyaan dari dua ayat ini. Kok kedatangan Tuhan bukannya harusnya mendatangkan hal-hal yang positif atau yang baik, tetapi kok ada frasa di sini menjatuhkan, menimbulkan perbantahan atau bahkan jadi seperti suatu pedang. Nah, sebenarnya ya sebenarnya kedatangan Tuhan ini ya betul-betul menjadi seperti suatu ujian juga bagi orang Israel pada saat itu, dan menjadi suatu pembuktian juga gitu. Bagaimana sih kondisi hati dari orang-orang Israel pada saat itu? Apakah hatinya betul condong kepada Allah, kepada Tuhan? Apakah kepada hal-hal yang lain? Dan ya kalau hatinya orang Israel yang memiliki hati yang condong kepada Allah, ya tentu akan menerima kedatangan manusia penyelamat ini. Tapi ya kalau kita tahu di kitab Injil kan juga banyak kisah mengenai ahli Taurat, orang Farisi yang mereka tuh menolak kedatangan Tuhan Yesus ya sebagai penyelamat, karena ya memang hatinya tidak condong kepada Allah ini. Dan ya khususnya di ayat 35 nih ya, jadi suatu pedang yang menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Nah, lalu bagaimana dengan kita hari ini? Ya, dikatakan di porsi yang tadi kita bacakan juga Tuhan itu datang sebagai terang. Nah, ya teman-teman, ya hari ini pun Tuhan juga ya masih sebagai terang bagi kita. Ya saat kita datang kepada Tuhan, kita datang kepada firman Tuhan betul-betul dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan roh yang terbuka, ya pasti Tuhan akan menerangi kita gitu. Dan hasil dari penerangan Tuhan ini ya sebenarnya adalah ya kita akan menjadi tahu ya bagaimana kondisi kita sebenarnya. Dan itu bukan terang yang menjatuhkan kita atau melemahkan kita sebenarnya, tapi terang Tuhan itu ya membawa ya kita berbalik lagi kepada Tuhan. Tuhan menunjukkan apa yang tidak tepat di dalam diri kita, dan Tuhan juga menunjukkan ya bagaimana supaya kita ya memiliki hubungan yang tepat dengan Tuhan, memiliki sikap dan hati yang tepat kepada Tuhan. Jadi ya memang terang Tuhan tuh ya terkadang betul-betul menembus ya, atau ya sangat dalam menyatakan bagaimana kondisi kita, atau di sini dikatakan di ayat 35 kan pikiran hati banyak orang. Tapi ya terang Tuhan ini bukan terang yang menjatuhkan atau melemahkan, tapi yang membawa kita berpaling dan berpaling kepada Tuhan. Amin. Amin. Tuhan. Oke, jadi demikian yang dikatakan Yoel, benar ya? Oke, baik. Kalau begitu kita sampai di sini ya, teman-teman, karena tadi sudah join yang banyak. Kita juga mulai agak telat tadi ya, nggak apa. Malam ini kita sama-sama mengucap syukur bahwa ada Alkitab yang kita punya. Apakah boleh ditutup oleh Irfan? Ada Irfan di sini? Oke, mungkin ini ya sedang berhalangan. Kalau begitu minta tolong kepada. Oh, ada ya, ada. Silakan. Ya. Teman-teman, kita satu dalam doa. Kami panjatkan puji syukur atas kehadirat-Mu ya Bapa. Bentar lagi kami akan tiba kembali Bapa. Terima kasih Bapa, berkat-Mu melimpah bagi kami Bapa. Bapa, ini berguna dengan firman yang diberikan dan disampaikan oleh karena Bapak Yohanes ya Bapa, dan Kaifa juga Bapa, bermanfaat bagi tubuh kami ya Bapa. Berilah kesempatan kepada kami ya Bapa, dan keluarga-keluarga kami ya Bapa. Bapa, hapuskanlah dosa-dosa barang kami yang sengaja dan tidak sengaja Bapa. Inilah doa kami dalam anak-Mu dan Yesus Kristus. Amin.
Amin. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih Irfan.